Sahabat, kita jumpa lagi dalam Labirin Kehidupan. Kami bacakan untuk Anda karya tulis Pendeta Yoas Adi Prastia. Kali ini dengan judul Pada Hari Ini dan Setiap Hari. Saya Uli Manalu. Salah satu cara terbaik untuk membahas teologi dan spiritualitas sehari-hari sahabat adalah dengan memahami doa Bapa kami. Doa indah ini kita jumpai dalam dua versi, Matius 6 ayat 9-13 dan Lukas 11 ayat 2-4. Sudah sangat banyak penulis berusaha membandingkan kedua versi ini. Tetapi apa yang menarik perhatian Pendeta Yoas adalah bagaimana kedua versi ini mengungkapkan permohonan agar Sang Bapa memberi kita makanan yang secukupnya. Yesus di dalam versi Matius mengajar para muridnya untuk meminta makanan secukupnya pada hari ini. Sedangkan di dalam versi Lukas, makanan secukupnya diminta untuk setiap hari. Matius 6 ayat 11 menuliskan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Lukas 11 ayat 3 menuliskan, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Sahabat, perbedaan kata yang tampak kecil ini, yaitu pada hari ini dan setiap hari, sesungguhnya menunjukkan perbedaan spiritual dan teologis yang tidak sederhana. Di dalam versi Matius, Yesus tampil sebagai seorang guru Yahudi yang sangat tegas mewartakan kedaulatan Allah, yang kini olehnya disapa sebagai Bapa, bahkan Bapa kami. Kedaulatan tersebut dimiliki oleh Allah yang menguasai seluruh semesta, namun yang sekaligus begitu akrab dengan manusia, berkat kehadiran Kristus. Dampak dari pengakuan atas kedaulatan Allah yang agung namun akrab itu adalah kesediaan dari pihak manusia untuk percaya bahwa Ia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Seluruh sejarah hidup kita benar-benar berada di dalam tangannya. Dalam semangat itu, salah satu potongan khotbah di bukit memberi inspirasi yang sangat mendalam. Baik di dalam versi Matius maupun Lukas muncul khotbah Yesus tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25-34 lalu Lukas 12 ayat 22-31. Kecuali ada beberapa perbedaan kecil, kedua versi nyaris sama. Namun yang menarik, versi Matius menaruh satu kalimat terakhir yang tidak kita temukan di dalam versi Lukas demikian. "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Matius 6 ayat 34. Sahabat, tampaknya ketidakkhawatiran pada hari besok adalah sebuah wujud pengakuan pada kedaulatan Allah yang mengakrabkan dirinya bagi kita. Sebaliknya, sikap khawatir akan hari besok sesungguhnya dapat menjadi tanda kurangnya iman kepada Allah yang berdaulat itu. Nah, salah satu wujud spiritualitas yang mengakui kedaulatan Allah yang penuh rahmat itu adalah dengan menikmati rahmat itu hari ini dan tidak mengkhawatirkan hari esok. Dengan semangat semacam itulah, doa Bapa kami di dalam versi Matius berujar, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Bagaimana dengan versi Lukas? Penulis Injil Lukas yang juga merupakan penulis Kisah Para Rasul memiliki sudut pandang spiritual dan teologis yang berbeda. Jika kita menggunakan lensa Matius untuk menilai permohonan setiap hari di dalam Injil Lukas, maka dengan mudah kita dapat tergoda untuk mempertanyakan penulis Lukas yang seolah-olah tidak percaya pada pemeliharaan Allah setiap hari. Sebab bukankah setiap hari berarti hari ini, hari besok, hari lusa, dan hari-hari sesudahnya? Bukankah kita dianjurkan untuk tidak mengkhawatirkan hari besok? Penulis Injil Lukas sesungguhnya sangat menyadari bahwa penyerahan diri kepada Allah yang berdaulat itu harus terjelma ke dalam ketidakkhawatiran akan hari esok. Ia juga memasukkan ucapan Yesus tentang kekhawatiran, kita bisa lihat di Lukas 12 ayat 22-31. Akan tetapi perhatian utama Lukas sesungguhnya ada di tempat lain, yaitu pada kehadiran Allah di dalam sejarah hidup manusia, yaitu setiap hari, bahkan hari demi hari. Jika Allah setia kepada manusia bukan hari ini saja, melainkan setiap hari, maka kehadiran Immanuel, artinya Allah beserta kita itu, mengundang umat beriman untuk juga mengakui imannya setiap hari.
Tidaklah mengherankan jika Lukas memang sangat menyukai tema setiap hari untuk mengekspresikan pentingnya sikap hidup para murid Kristus. Itulah sebabnya dengan sangat sengaja penulis Injil Lukas memberi penekanan lebih pada panggilan mengikut Kristus dibandingkan dengan versi Matius. Demikian versi Matius. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Sementara itu versi Lukas berbunyi, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Lukas 9 ayat 23. Pentingnya setiap hari bagi penulis Injil Lukas sesungguhnya mencerminkan keyakinannya bahwa sebagaimana Allah menyatakan kesetiaannya dari hari ke hari, demikian pun orang percaya diundang untuk menyatakan imannya dengan penuh kesetiaan pula dari hari ke hari. Bandingkan ayat di Lukas 16 ayat 19, lalu pasal 19 ayat 47, pasal 22 ayat 53, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, pasal 16 ayat 7, pasal 17 ayat 11, dan pasal 19 ayat 9. Maka jelaslah perbedaan penekanan antara versi Matius dan versi Lukas. Yang satu menekankan kedaulatan, yang lain menekankan kesetiaan. Yang pertama memusatkan perhatian pada hari ini. Yang kedua mengajak pembacanya untuk percaya pada keterlibatan Allah di dalam sejarah hidup setiap hari. Sahabat, perbedaan sudut pandang antara Matius dan Lukas agaknya tidak serta-merta menggiring kita pada situasi harus menentukan satu di antara kedua pilihan tersebut. Sebaliknya, terlepas dari perbedaan tersebut, keduanya berujung pada sebuah spiritualitas yang sama, yang sekaligus berwajah ganda. Pada satu sisi, keduanya mengundang kita untuk bergantung pada Allah yang penuh rahmat sedemikian rupa hingga kita selalu bermohon, "Berikanlah kami." Artinya hanya Allah lah yang memberikan kita makanan dan kehidupan, bukan yang lain. Pada sisi lain, doa ini mengajar kita untuk sungguh-sungguh merasa cukup pada apa yang diberikan oleh Allah. Makanan kami yang secukupnya. Singkatnya, doa Yesus ini mengajarkan sebuah spiritualitas ketergantungan dan spiritualitas kecukupan pada saat bersamaan. Sahabat, dengan menautkan diri pada dua dimensi spiritual itu, hidup kita lantas terbuka lebar pada cakrawala iman yang sungguh percaya bahwa kedaulatan Allah membuat kita tak lagi khawatir pada hari besok dan mampu berkata, "Cukuplah hari ini saja." Sekaligus percaya pada kesetiaan Allah yang selalu memberi kita ruang untuk menanggapinya dengan penuh kesetiaan setiap hari. Demikian Labirin Kehidupan. Bagi sahabat yang membutuhkan naskah cetak lengkap, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.